Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu semua menjadi hamba-hamba yang soleh. Dalam artian hamba yang soleh, hamba yang mempunyai kepribadian yang baik. Hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hamba yang tidak mengeluh dengan segala musibah yang ditimpakan kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Laisal ghina man kasratul mal." Bukan dikatakan manusia yang kaya raya, yaitu manusia yang banyak harta. Mungkin di mindset kita sebagai manusia, orang yang kaya itu yaitu orang yang hartanya banyak. Rumahnya besar, mobilnya banyak, uangnya banyak, usahanya banyak. Ini namanya orang kaya. Tetapi kata Nabi, bukan orang kaya yang disebut seperti itu. Laisal ghina man kasratu amalih. Orang yang banyak hartanya itu bukan orang yang kaya. Tetapi siapa orang kaya? Orang yang kaya ialah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang kaya? Yaitu orang yang qanaah. Qanaah dalam segi bahasa dan dalam segi istilah dikatakan qanaah itu yaitu sifat manusia yang menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup, enggak pernah kurang. Merasa bersyukur, enggak pernah kufur. Ini namanya manusia yang qanaah. Oleh karena itu sifat qanaah ini penting kita miliki. Apalagi di akhir zaman ini. Di dalam era globalisasi ini banyak manusia yang saling sikut, saling hajar, saling hina, saling bersaing. Sebab ini dunia kompetisi, dunia persaingan. Bagi orang yang mengejar dunia, bukan orang yang mengejar akhirat. Dunia ini menjadi kompetisi untuk mereka. Tetapi buat orang yang mengejar akhirat, dunia ini laibun walahwun, hanya sebagai tempat bermain dan tempat tertawa. Tempat bersenda gurau. Saudara, sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita memiliki sifat qanaah. Sebab man qanaah najah, siapa orang yang punya sifat qanaah maka dia akan sukses. Man qanaah faraha, siapa orang yang punya sifat qanaah maka dia akan bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Kalau orang mempunyai sifat qanaah, orang tersebut akan lega dia punya hati. Sebab kenapa? Siapa orang yang mempunyai sifat qanaah akan dijauhkan dari sifat tamak, rakus, dari sifat iri, dengki. Mana contohnya? Contohnya orang yang mempunyai sifat qanaah itu apabila melihat tetangganya punya mobil baru, diberikan anugerah atau kenikmatan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak iri. Dia bersyukur dengan apa yang dia miliki. Singkatnya, qanaah itu yaitu manusia yang tidak merasa bersaing terhadap orang di atasnya dan tidak menjatuhkan orang yang ada di bawahnya. Ada orang lebih kaya terhadap dirinya, dia tidak iri. Ada orang yang lebih miskin daripadanya, dia tidak menghina. Ini orang yang sifat qanaah. Masak bodoh dengan kekayaan orang, masak bodoh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ini namanya sifat qanaah. Dan orang yang punya sifat qanaah ini pasti hidupnya sehat. Tetangga beli mobil, dia santai. Kenapa? Bukan rezeki saya, rezeki dia. Tetangga naik haji, dia diam.
Kenapa? Itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Tetapi kalau orang yang tidak qanaah, maka orang ini hatinya akan sempit. Kenapa? Orang yang tidak punya sifat qanaah akan timbul pada dalam dirinya itu rasa iri, rasa hasud, rasa dengki. Akhirnya apa? Kedengkian dan sifat iri tersebut menjadikan hatinya sempit dan sesak dalam dadanya. Sehingga akan menjadi penyakit buat dirinya. Tetangga beli motor, dia beli koyo. Tetangga beli mobil, dia beli paramik. Tetangganya naik haji, dia masuk rumah sakit. Bahkan mungkin tetangganya beli pesawat, ya, dia bisa meninggal dunia. Karena apa? Hatinya sempit. Tidak pernah menerima sesuatu kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Tetangga punya mobil, dia usaha punya mobil, padahal dia tidak mampu. Ini orang yang tidak qanaah. Tapi kalau orang yang qanaah, akan lega hatinya. Dia selalu mengatakan, itu rizkimu bukan rizkiku. Ini yang Allah berikan. Dia punya motor, dia syukuri motornya. Tidak menggebu-gebu ingin punya motor. Dan punya yang lain, yang lebih baik daripada itu. Punya mobil, meskipun jelek, dia syukuri. Nggak pengen punya mobil seperti orang lain, sehingga ya timbul rasa hasud, sikut sana, sikut sini, menjatuhkan orang, menjelekkan orang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau orang yang qanaah, sudah biarkan. Yang kedua, orang yang punya sifat qanaah itu, ya rizkinya nggak bakalan habis. Man qanaah naja. Siapa orang yang punya sifat qanaah, maka dia akan sukses. Kenapa? Orang kalau punya sifat qanaah nggak punya sifat kekurangan, saudara. Orang yang punya sifat qanaah nggak akan hidupnya itu susah. Karena apa? Punya uang 1 juta, dia syukuri, ya Rob, ini pemberian Engkau ya Rob, alhamdulillah, qanaah. Sebab sifat manusia itu disebutkan dalam Al-Quran, idza masya'ul khair hanu'a wa idza masya'ul syarr jazu'a. Manusia ini punya sifat yang jelek, kata Allah Ta'ala. Kalau andai kata dia dapat kejelekan, idza masya'ul syarr jazu'a. Manusia kalau diberikan kejelekan, diberikan musibah, diberikan kekurangan dari harta atau apa, mereka ngeluh. Wa idza masya'ul khair jazu'a. Tapi kalau andai kata diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Ta'ala, jazu'a. Mereka pora-pora nggak tahu bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, mari kita jadi orang-orang yang qanaah, biar hati kita nggak sempit, biar hati kita nggak ada iri, nggak ada sombong, nggak ada hasad dan hasud. Sebab kalau andai kata itu ada, maka sifat itu akan masuk ke dalam diri kita tanpa adanya qanaah. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang qanaah, selamat dunia dan akhirat, berkah dalam hidup kita, bahagia dalam hidup dunia dan akhirat kita. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.